amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Yang nomor 25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib diketahui yang 25 nabi. Yang terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah penutup bagi segala nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ia pemimpin segala nabi dan rasul, diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Baginda Nabi pernah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'al labinatin min jawiyatin min jawayah faj'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna bihi wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin." Artinya, perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelumku seperti seorang lelaki yang telah membangun suatu bangunan. Ia memperbagusinya dan memperindah,nya kecuali satu tempat bata daripada satu buncu atau pojok dari buncu-buncu atau pojok-pojok bangunan itu. Manusia mengelilinginya dan keheranan dengan mengatakan, "Kenapa tidak diletakkan satu bata ini?" Maka akulah satu bata itu dan aku penutup bagi segala nabi. Itu baginda Rasulullah SAW yang bersabda sendiri bahwa misal diriku dengan para nabi itu laksana orang yang membangun sebuah bangunan yang megah dan mewah, tapi di pojok-pojok masih ada satu bata yang belum dipasang, masih bolong-bolong. Maka kata Nabi, yang dipasang itulah ibarat aku adalah penutup daripada nabi, khatamul anbiya wal mursalin. Jadi itu Rasulullah. Jadi seandainya ada di akhir zaman orang mengaku nabi, wajib kada percaya. Bukan hanya kada boleh percaya, wajib. Bila percaya hukumnya kufur sudah. Maka wajib kada percaya. Dan aneh Indonesia ini ada orang mengaku percaya, ada juga pengikutnya ya, mengaku nabi, ada ajarnya apa dapat wahyu di Gunung Sindur. Oh, apa nih ini, masya Allah. Kita wajib kada percaya tuh. Percaya dosa berarti. Karena kita sudah belajar bahwa nabi yang terakhir adalah khatamul anbiya wal mursalin adalah Nabi Muhammad ibni Abdillah. Jadi ulun membaca dalam Al-Barzanji bahari kan maulid itu maulid tibai, maulid Barzanji, maulid Sarful Anam, itu nang dibaca. Ada Simtud Duror ini kan nang belakangan ini karena guru sekumpul memashurkan Simtud Duror. Nah, akhirnya Simtud Duror. Bahari pertama-tamanya abtadiul imla bismiddatil aliyah. Nah, itu yang dibaca dulu itu. Nah, di situ ada keterangan bahwa ketika nur Rasulullah masih berada dibawa oleh Sayyid Abdullah, waktu Abdullah abah Nabi masih bujangan, belum kawin lagi, maka setiap lorong yang dilewati oleh Sayyid Abdullah di kota-kota Mekah itu yang padang kadap di lorong-lorong itu menjadi terang benderang. Jalan bila dilewati Sayyid Abdullah terang. Kenapa? Karena ada nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya julukannya Abdullah itu adalah Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Oh jangannya kita berisi karomah kayak itu, kada besintar lagi keluar di belakang rumah nyarak jalannya. Nah, cuman itu nur Rasulullah. Begitu nikah kawin dengan Siti Aminah, maka nur itu pun pindah. Nah, kada nyarak lagi si Abdullahnya. Jadi dari mulai Nabi Adam yang mengandung nur terus turun ke Nabi sampai Abdullah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, api yang disembah oleh kaum Majusi langsung padam seketika. Bahkan apa berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah roboh hancur, minimal cacat. Ada nang panggal tangannya, ada nang hidungnya tekipai, ada nang telinganya hilang ketika Rasulullah lahir. Bahkan pohon-pohon yang tadinya tidak berbuah, lahirnya Rasulullah langsung berbuah. Nah, bahkan mereka bicara bi al-sunil arabiyah, dengan bahasa Arab. Binatang-binatang itu Rasulullah lahir berbicara dengan bahasa Arab. Keistimewaan Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah ini segala mukjizat yang ada pada nabi-nabi Rasulullah berisi. Ayo, Nabi Musa bisi tongkat. Bisi tongkat Nabi Musa. Ternyata ketika Nabi Musa disuruh memukulkan tongkat itu, idrib bi asokal hajar. Anak ketika disuruh memukulkan ke laut, dipukulkan sekali, kada ada apa-apanya. 2 kali kada ada apa-apanya, 3 kali ada apa-apanya. Ujar Allah, Musa, jangan engkau terburu-buru memukulkan tongkatmu. Bahasa kita memandiri orang ini belum tuntung lagi ku pandir. Pukulkan Nabi Musa, langsung pukul, padahal masih bersambung tuh kata-katanya. Pukulkan Nabi Musa, sebutkan nama kekasihku Muhammad ibni Abdillah. Nah, sekalinya ngitu terusannya. Nabi Musa mau main hantam aja terus. Begitu kada mau terbelah lautan, kata Allah, maka kau sebutkan nama kekasihku, bersolawat kepada Muhammad. Begitu Allahumma shalli ala Muhammad, dipukulkan langsung terbelah. Rasulullah punya juga nang lebih harat daripada Nabi Musa ini, membelah rembulan. Kada pakai tongkat, kada pakai telunjuk sidin. Ayo, kada pakai tongkat kada, pakai telunjuknya langsung belah. Maka bulan itu disuruh, permintaan orang-orang kafir nih, disuruh masuk disuruh bebarak lawan Rasulullah ajarnya. Ayo, padahal itu tengah hari. Muhammad, kalau ikan betul-betul nabi ajarnya, ini kan panas nih. Nah, bikin menjadi malam, lalu ada rembulan, belah rembulan itu. Rembulan setelah belah masuk ke lengan bajumu, yang satu ke sebelah kanan, satu sebelah kiri. Amunnya kawaka itu kami beriman. Sekalinya apa? Dengan izin Allah dibelah Nabi, digaris Nabi dengan petunjuk sidin, langsung pecah. Tadinya siang, malam dulu berganti malam, setelah malam timbul rembulan, lalu dibelah sidin, turun di hadapan Nabi, masuk, ya kembali lagi, utuh lagi, siang lagi, ya kada beriman buah Abu Jahal nih. Makanya kita nih ujar Nabi sallallahu apa, tuba liman ro'ani wa amana bi, ujarnya lah, beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Itu untung ya Rasulullah. Tapi watuba sumatuba, tapi beruntung dan beruntung kata Rasulullah, man lam yaroni wa amana bi, orang yang kadang melihat aku tapi beriman kepada aku. Siapa? Ya kita. Dia lebih untung daripada orang-orang yang melihat Nabi beriman kepada Nabi. Kan potensi imannya lebih nyaman mun ada Nabi, kan langsung melihat mukjizat Nabi, kan langsung melihat kayak apa kehebatan Rasulullah, akhlak Nabi. Jadi beriman itu mudah. Ada kita nih melihat kada, hidup sejaman kada jua, kan jamaah lawan sidin kada jua, mendengar suara sidin kada jua. Kita beriman, percaya lawan Nabi. Maka jar Nabi, sumatuba, beruntung orang yang kada pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Alhamdulillah. Kan itu untungnya
jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sulaiman kawa menaklukkan angin, cepat naik angin itu kan cepat, kekuatan angin bila pagi itu yang ditunggangi Nabi Sulaiman itu kekuatannya luar biasa angin itu. Tapi Rasulullah lebih cepat lagi. Apa tunggangan siden? Buruk, ya Allah. Selama eratnya buruk. Nah, sekali melangkah kita sejauh kita memandang tuh kedeliatan lagi sejauh itu. Nah, dan Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata Al-Qur'anul Karim itulah yang sampai sekarang masih relevan untuk dibaca, diikuti dan ditauladani, itu Al-Qur'anul Karim. Nah, kadang pernah sampai hari kiamat Al-Qur'anul Karim itu. Maka kita beruntung menjadi umat Rasulullah. Nabi-nabi itu kepingin jadi umat Rasulullah. Sampai bahasa kita Nabi Musa tuh 13 kali menyodorkan proposal kepada Allah supaya dapat jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, Nabi itu padahal kepingin jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa tuh lah. Nah kita nih rasanya kada tapi heran, kada tapi gembira. Nang jadi umat Rasulullah biasa aja, selawat menghendak berselawat. Nah itu kan selawat Jibril yang paling handap, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Nah, padahal nabi-nabi itu sampai mohon kepada Allah. Dan saking beruntungnya umat Rasulullah. Di dalam kitab Tambiul Ghafilin itu umat Rasulullah itu memang dibikin halus-halus awaknya. Nah, supaya kada tapi banyak makanannya, kada tapi boros biaya hidupnya. Nah, itu coba mun kita nih kayak umat Nabi Adam 70 hasta. Ayo 35 meter. Oh maaf pian bikin untuk tuh kira dauh-dauh tuh untuk-untuknya. Ya Allah seandainya tuh kita seandainya setinggi batang kelapa Nabi Adam tuh. Oman umulah selawar kayak apa menjahitnya. Masya Allah. Nah, itu sekali memasak tuh siapa seton. Mun keluarga besar orang 10 sekeluarga. Ayo untung kita umat Rasulullah ini halus-halus. Nah, kedua umurnya handap-handap. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Bilanya lewat 70, alhamdulillah syukur bener. Ajar Rasulullah orang yang paling khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Makanya ulun kadang-kadang ulun malam minggu mengisi di situ Nurul Jannah, ada situ guru Irian Nur, Haji Irian Nur, ya Allah. Tuha sidin sudah berjalan sidin ke masjid tuh. Jai, jalan ke masjid. Nah sidin bagamet. Aku aja hujan gitu payung aku. Jangan hujan berpayung sidin. Berjalan maka ulun jauh pian hati-hati guru aja jauh. Menyobarang tuh jalan tinggang tuh wajah ini noh. Ayo mun pian kadang bujur-bujur sunyi sana sunyi, sanya sunyi, hanya pian nyobarang. Jangan di sana jadi cangang, di sini kada. Kan umur sini sudah 70-an berapa lebih juga. Ayo. Kadang-kadang ulun nih mohon maaf kepingin gitu biisi masih ada kawitan masih ada terkumpul sekeluarga ada abah ada mama tuh kepingin serindu tuh nalah karena ulun masih halus ditinggal mama sudah masih madrasah kelas 5. Nah, mama meninggal sudah. Nah sudah kawin abah meninggal kan kepingin. Jadi beruntung orang yang tandanya orang itu beruntung tuh sampai Tuhan mesti istiqomah beribadah tuh beruntung. Karena orang yang kawa beribadah itu tanda rahmat Allah. Kawa sembahyang berjamaah, kawa dihadir majelis ilmu, kawa berzikir, kawa sujud, itu rahmat Allah. Nang Allah itu pilih-pilih. Amun dunia Allah kada pilih-pilih siapa. Bisa jadi orang itu beriman kakada kan masalah dunia dijulung aja lawan Allah. Karena dunia di sisi Allah adalah hina. Tapi masalah inya kawa beribadah, istiqomah, menuntut ilmu dan sebagainya, itu orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Kada kegampangan ya lah.
Makanya ada orang sudah tua umur 70 ke atas masih istiqomah menuntut ilmu, masih istiqomah sembahyang berjamaah, masih istiqomah hanya berzikir dan sebagainya, itu suatu kasih sayang rahmat yang luar biasa. Dan makanya di dalam kitab Tambil Ghafilin itu satu, kenapa halus umat Muhammad supaya kada tapi banyak dosanya. Hanya 70 tahun lebih sedikit, 80 tahun lebih sedikit meninggal, kan kada tapi banyak dosanya. Coba amun kita nih banyak dosa, umur panjang sampai kayak umur Nabi Nuh 950 tahun. Ayo. Nah, kita nih sedikit umurnya, sedikit dosanya, nah awaknya halus-halus, nah kata tapi banyak biaya hidupnya. Nah, dan keuntungan umat Rasulullah bahkan sampai nabi-nabi kepingin itu, kenapa? Karena haram umat-umat lain masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Bahkan air yang paling istimewa itu kan air yang keluar dari telunjuk Rasulullah SAW. Ayo, banyu yang paling bagus tuh itu. Lalu telaga Kausar, ampun Rasulullah juga. Zam-zam, ya Allah, Sungai Kahayan ini nomor berapa ada tahu ya Allah. Sungai Kahayan nih disuling-suling tetap taruh ya Allah. Nah, itu dari telunjuk Rasulullah, masya Allah. Makanya hebatnya menjadi umat Rasulullah, kita wajib bersyukur. Kayak apa mensyukurinya? Itba dan menghidupkan sunnah Rasulullah, terutama sembahyang berjamaah, ramayakan masjid ini Allah. Ini ramayakan di mana? Ini karena kadang-kadang orang nih sudah tahu sebetulnya sembahyang di masjid berjamaah 27 derajat, sembahyang di rumah 1 aja Quran. Coba pian umpamanya nih begawe di rumah dibayar orang 1 juta, tapi mau begawe ke pasar 27 juta umpamanya nih, pilih nama nabian pasar di situ ke Kahayan situ mamanya, atau pasar Raja Wali atau pasar Ganwa sana. Mun pian nih ibaratnya begawe di sana dapat 27 juta, amun begawe di rumah dapat 1 juta, pilih mana? Pilih 20 juta ke pasar, itu berarti orang normal. Nah itu orang normal ya Allah. Sama sembahyang kayak itu, mun sembahyang di masjid 27 derajat, sembahyang di rumah 1 aja derajatnya. Mun orang normal pilih mana? Pilih ke masjid. Tapi pertanyaannya, banyak nang mana sembahyang di masjid lawan banyak mana sembahyang di rumah? Banyak sembahyang di rumah berarti banyak nang ada normal. Logikanya kan kayak itu. Ayo. Nah itu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah inilah satu-satunya yang kawak kena, wani kena minta lawan Allah. Waktu nang kayak apa hiruk pikuknya ketika kita di padang mahsyar, nang semuanya kepingin syafaat umat Nabi datang kepada nabinya, umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, umat Nabi Nuh datang kepada Nuh, semua datang janya aku gin ya takutan jua kada wani bepadah lawan Allah. Nah akhirnya ya Rasulullah Muhammad Rasulullah datang ke Rasulullah, memang bagianku ini aku sudah ditahan oleh Allah, bagianku adalah memberi syafaat, baru dibuka pengadilan. Nah, sebelum itu lawas di padang mahsyar nih, kada diapai kita nih, tersiksa sudah tapi belum dibuka pengadilan sampai kapan. Nah itu di padang mahsyar. Makanya beruntung orang yang tidak melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Mun malaikat tuh kada istimewa, kada malaikat ini ada di sini kan kisah malaikat kan. Karena malaikat ini memang kada besi nafsu, isinya ibadah aja malaikat nih. Nah lalu apa? Nanti akan disebut oleh Nazim rahimahullah ta'ala akan sirah Nabi Muhammad SAW pada bait-bait yang akan datang. Nang nazom-nazom yang berikutnya di sini. Nah, yang disebut tentang Rasulullah SAW. Nah ini tuntung masalah 25 nabi secara singkat aja. Padahal mun di sini dasar singkat benar tulisannya, ada dan kisah-kisah tuh. Nah, lalu apa? Tabiat para malaikat.
wal malakul ladzi bila abi wa la akla la surba wala nauma lahum. Itu malaikat itu seperti itu. Apa artinya? Dan para malaikat diciptakan tanpa bapak dan ibu. Wal malakul ladzi bila abi wa tanpa ibu, tanpa abah, tanpa mama. La akla kada makan, wala surba dan tidak minum, wala nauma lahum dan mereka tidak tidur. Itu tidur karena malaikat dari cahaya. Nah, mana ada cahaya ngantuk ya. Nah, ada cahaya itu terang terus, keterangan Jasidin. Di dalam bait yang 21 ini Nazim rahimallahu taala menyebutkan perihal para malaikat yang wajib bagi setiap mukallaf meyakininya. Wajib kita adanya malaikat meyakininya. Mereka berbeda dengan makhluk yang lain. Mereka tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah tidur. Mereka tidak disifatkan dengan laki-laki, perempuan, dan banci. Jadi kadada malaikat di bebinian kah, lalakian kah, bancir kah kadada. Yang tahu hanya Allah. Nah, barang siapa yang mensifatkan mereka dengan lelaki, maka orang itu melakukan bid'ah yang fasik atau dan fasik. Dan barang siapa yang mensifatkan mereka dengan perempuan, maka ia dihukumkan kafir. Nah, kadang-kadang kita membayang-bayangkan kada boleh, yang terlintas bayang kita tuh lain. Kalau bang malaikat kayak ini ada lain. Maka ada nih orang Indonesia yang mengaku bepandiran non malaikat ya. Ayo, ada viral tuh di video tuh. Oh, saya berdialog dengan malaikatnya. Nyaman bener kayak itu. Hendak mencabut kena dulu malaikat aja. Nah, kalau kapan berdialog dengan malaikat nih. Cuman kalau khodam ada, ya, khodam malaikat tuh ada. Nah, orang-orang wali-wali ini itu kan malaikat khodamnya. Ada malaikat wali-wali itu khodamnya jin tuh ada. Khodamnya malaikat. Jadi orang yang meyakini bahwa mensifati malaikat itu perempuan dihukumi kafir. Nah, apakan lagi mensifatkan mereka dengan banci, maka hukumnya lebih kafir lagi karena menambah kehinaan kepada mereka. Nah, itu jangan wani-wani membayang-bayangkan kayak apa malaikat kayak apa. Nah, cuman jar Nabi di sini kisahkan kena malaikat itu ada yang bersayap macam-macam lah. Para malaikat diciptakan daripada cahaya, mampu berbentuk dengan bentuk yang berlain-lain. Nah, mereka punya sayap. Di antara mereka ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, dan ada yang punya 4 sayap. Bahkan ada yang lebih daripada yang demikian. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Nah, pernah Rasulullah diperlihatkan ya, bahwa malaikat itu 600 sayap, malaikat Jibril. Dalam hadis lain diceritakan kalau malaikat Jibril itu membuka sayapnya, maka dunia paling ujung timur sampai ujung barat itu penuh dengan sayap malaikat. Nah, yuk gonolnya seitu. Nah, para malaikat diciptakan dalam keadaan selalu taat kepada Allah Ta'ala. Ibadun mukramun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma tu'marun. Itu definisi takrifnya malaikat. Adalah hamba yang mulia yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu tunduk dengan perintah-perintah Allah. Itu malaikat. Kenapa? Karena isinya hanya keimanan, hanya ibadah, kada bisi nafsu. Nah, tidak pernah menentang dengan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Mereka disucikan dari syahwat hayawaniyah, dilepaskan daripada kecenderungan hawa nafsu, dan disucikan daripada segala dosa dan kesalahan. Itu malaikat.
Para malaikat ada yang bertugas sebagai pencatat segala amal hamba-hamba Allah Ta'ala. Ada yang bertugas sebagai pemelihara mereka. Ada yang bertugas memikul aras. Ada yang selalu mengucap tasbih. Ada yang selalu memintakan ampunan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Ada yang selalu sujud. Ada yang bertugas ke bumi untuk memperhatikan segala amal hamba-hamba Allah Ta'ala pada waktu siang dan waktu malam. Ada yang bertugas mencari majlis-majlis zikir dan sebagainya. Jadi di dalam hadis itu diceritakan setiap malam itu, siang dan malam itu ada malaikat memang yang ditugaskan mencari majlis zikir keliling. Bila dapat, ada yang dapat melihat majlis, maka memanggil kawan-kawannya. Halumuni, ujarnya. Ayo kumpul-kumpul di sini. Di sini ada majlis, ada memuji-muji Allah, ada orang belajar hukum-hukum Allah, ada yang bacakan hadis-hadis Rasulullah. Ayo kumpul-kumpul. Kumpul itu. Dalam kitab I'anatul Thalibin itu diceritakan kayak itu. Di sini ada orang berzikir, orang baca sholawat, ayo kumpul-kumpul. Itu ada di tugasnya. Beruntung orang yang di situ ada suatu majelis, malaikat kumpul di situ memintakan ampun kepada orang yang ada di situ. Cuman malaikat itu ya itu monoton. Nah, makanya kalau manusia itu mampu beriman bertakwa kepada Allah, malaikat itu di bawah manusia. Derajatnya di bawah manusia. Kenapa? Karena manusia ini hendak beribadah tuh rintangannya luar biasa. Nafsunya kada hendak dipaksanya supaya hendak. Nafsu hendak membawa maksiat ditahannya. Dan amun malaikat kan ada. Memang terus tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai kiamat subhanallah, subhanallah aja. Jadi monoton. Jakanya dunia ini isinya malaikat. Bah, kadada hotel Wansa, kadada, yang Aquarius, kadada, jembatan Kahayan, kadada, jam malaikat, kada perlu jembatan aku, yang nyus sampai ke Bukit Rawi, ya kan? Monoton seandainya isinya dunia ini cuma malaikat, kadada bank, kadada PLN, macam-macam, kadada pasar, kadada perlu pasar. Nah, karena malaikat itu memang untuk itu, untuk taat disucikan oleh Allah, kadada nafsu, kadada apa-apa. Nah, makanya kada rame. Dunia ini kada rame. Jadi termasuk di sini malaikat tugasnya masing-masing kan. Nah, makanya kalau ibadahnya malaikat tuh satu. Janya ikam sujud aja ya Allah. Ya sampai kiamat sujud aja. Ikam memikul aras. Sampai hari kiamat memikul aras, Bang. Kalau Bang, Tuhan, uyuh kayak apa nih? Bergantian kah? Kada. Malaikat ada uyuh-uyuh ya Allah. Lain kita habis bensin, artinya makanan lapar, berganti. Kita menggotong jenazah aja di kampung bergantian ya Allah. Ya Allah beli ke kampung pas ada orang meninggal. Jadi upacaranya di Jawa tuh biar upacaranya tuh rame menarik meninggal tuh. Wah, dibacakan macam-macam, kena terus rusup di bawah mayat. Nah, limbah itu maka kepanjangan nang pidato sebelum keberangkatan mayat habis disembayangkan di masjid hendak dibawa ke makam tuh nah, lawas bener pidatonya tuh. Jadi gantian yang tukang membawa mimikul keranda mayat ini, maka orang pas akan lamak nang memikul halus orangnya gantian, paling semenit ganti lagi, semenit ganti lagi. Tapi mun malaikat menyangga aras sudah dimanage oleh Allah, ini memang tugasnya menyangga aras sampai kiamat, menyangga arasnya. Disuruh berzikir tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadada mau la ilallah, kada mau. Tugas ikam memang subhanallah sampai hari kiamat ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikam tugasnya la ilaha illallah umpamanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak itu aja. Selama Allah masih menyuruh zikir itu aja yang dibaca. Kada waninya berpindah. Bah la ilaha illallah terus ganti-ganti pan astagfirullah kah, ganti-ganti selawat kah? Ada yang boleh gitu. Ada kita kan variatif, ya Allah. La ilaha illallah aja kita beda-beda.
Bilanya zikir habis sembahyang la ilaha illallah. Bila tahlilan kayak itulah. Kada tahlilan aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba tahlilan la ilaha bakal lawasan. Yo. Buyar. Mengantar jenazah lain lagi. Di Jawa tuh mau mengantar jenazah sambil di belakang keranda tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus sampai ke pemakaman. Nah itu bilanya nadanya kayak itu, nada sedih, mantar orang mati itu. Nah, coba mau azan lain lagi. Maulah azan kayak orang tahlilan, padahal la ilaha illallah juga dibaca. Takbiran lain lagi. Mau takbiran binaram, wah, nang kayak menangis. La ilaha illallah, wallahu akbar. Wah, kayak menangis bujuran. Padahal puasa tuh awalan akhir aja. Mina menangis. Jangan malaikat air mata buaya nih ini ya Allah. Menangis padahal puasa awalan akhir aja. Rumah dicat, baju hanyar, puasa 2 hariannya. Bah. Ya malaikat muha. Nah, makanya kenapa manusia itu zikirnya bervariasi? Karena nafsunya dimodifikasi dengan akal dan imannya. Nah, itu yang memodifikasi. Jangan ada akal dan iman, sudah nafsu aja nangisi, nah kayak binatang, kada tahu. Nah, ampun siapakah? Nah, apa diambilnya? Ampun siapakah? Hak siapakah? Nah itu berarti binatang. Lalu apa Jarsidin? 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, tafsilu asri minhum Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Israilu, Munkar, Nakir, wa Raqibu, wa kadza Atidhu, Malikun, wa Ridwanuh, tada. Inilah rincian 10 malaikat yang wajib diketahui oleh setiap yang mukallaf. Berarti kita ini wajib walaupun kada berurutan hafalnya dibalik-balik ya. Mikail, Israel, dibalik-balik Ridwan, Malik, ada apa-apa yang penting hafal 10. Nah, wajib kita nih mengerti dan mengetahui. Nah, apa Jarsidin? Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Israel, kelima Munkar, keenam Nakir. Jauh orang kampung lain Munkar Nakir, kada nungkar nangkir. Di mana mendapatnya tuh nah? Padahal biasanya Munkar dan Nakir. Munikam didatangi nungkar nangkir aja. Dari mana nungkar nangkir nih? Nang bujunya Munkar lawan Nakir, ya, Mukar Nakir. Nah, ketujuh Raqib, ke-8 Atid, ke-9 Malik, ke-10 Ridwan. Nah, keterangan di dalam bait yang 22 dan 23 ini Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui oleh setiap yang mukallaf secara terperinci, yaitu dengan mengetahui nama-nama mereka. Pertama Jibril, ia adalah pemimpin bagi segala malaikat, bertugas membawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Ia juga disebut dengan Ar-Ruhul Amin, juga disebut dengan Ruhul Kudus, dan juga disebut dengan An-Namus. Jadi Ruhul Kudus itu ya malaikat Jibril. Roh yang disucikan itu malaikat Jibril. Pada kita agama Islam Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Makanya malaikat tuh yang wajib diketahui kan 10 aja. Jumlah semuaan kan ada yang tahunya kecuali Allah. Karena setiap malaikat tuh punya anak buah. Anak buah namanya Israel, tukang cabut roh nih. Kadang Israel yang mencabut lain. Israel tuh mengomando aja. Ya kamu sana dorong mati, kamu jadi datangi sana, kamu sana. Nah, sedunia ini mau Israel sorangan, ya, ada anak buahnya. Nah, makanya ada namanya ru'asaul malaikah. Apa ru'asaul malaikah? Kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin malaikat. Siapa? 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ini pemimpin-pemimpin malaikat. Nah, itu. Makanya Jibril itu Ruhul Kudus. Nah,
atau an-namus ya orang, atau juga disebut dengan apa, Ruhul Amin. Nah, itu menyampaikan wahyu. Nah, yang kedua Mikail atau Maikal Jarsidin. Mikail bertugas dengan menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Nah, menjaga laut-laut dan sungai-sungai dan membawa rizki. Itu bagian malaikat Mikail. Nah, tukang membagi rizki, menurunkan hujan, menjaga laut-laut dan sungai-sungai. Nah, makanya kita ini hendak menyubarang sungai kah, nyubrang laut kah, jangan kada ingat kita nih lawan malaikat Mikail ini ya. Nah, ini jangan kalau malaikat Mikail ini tukang jaganya. Nah, baca ada bacaannya nang hendak menyeberang laut tuh. Nah, ini termasuk bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu sebelumnya assalamualaikum ya Mikail. Kayak nang subuh sebelum nang Yahya Qayyum kan ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Nah, itu kalau dibaca sebelum ya Hayyu ya Qayyum tuh. Allahumma rabba Jibril, wahai Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Israel, Rabba Sayyidina Muhammad, dan Tuhannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirna atau ajirni minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka. Nah, itu dibaca. Ini sudah patuh maunya ya malaikat nang hendak mengiyau, hendak mencabut roh. Oh, ini nang setiap subuh mengiyau aku ini orang nih ya. Anak buahnya dipandiri, jangan tapi ngalih mencabut. Ini patuh lawan aku sudah. Ya, ya subuh sebelum Yahya Qayyum kan itu bacaannya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Selamatkanlah kami dari neraka. Ya orang nang mindah hujan tuh ada tawasulnya Mikail tuh. Nah, ini biasanya kan pengantinan. Ya Allah. Nah, kira kita orang Islam nih, kan ada juga pawang tuh non muslim, ada juga nang kayak waktu sirkuit. Nah, ya Allah, di mana Mandalika? Oh, orang anu itu, orang bebinian tuh. Oh. Nah, itu. Dan kita orang Islam ada juga nang riadoh tirakatnya supaya kada hujan di sini. Hujan malaikat diturunkan turun. Cuman kawak tuh dengan izin Allah. Nah, jadi Jarsidin nang tukang pawang nih, nah, kami kemarin itu kampung, Sidin mengikuti kerikil ini aja nah. Kerikil ini jumlah malaikat yang 4 nih disebut Sidin dipingguti ini sambil ada bacaannya. Yang minas sama akli dalam Al-Quran tuh nah. Ada itu bacaannya. Ya Sidin, aku 3 malam selama acara di sini ada guringan ya. Tapi alhamdulillah lihat hujan di sana, di sini kada hujan jadi kekuatan orang kada guring malam sambil berwirid. Ayo kabulkan kada hujan. Nah, itu tentunya dengan izin Allah, dengan izin Allah. Yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Lalu Israfil bertugas meniup sangkakala. Ini parak ditiup nih sangkakala. Tahun baru. Bertugas meniup sangkakala, jangan trompet. Jangan. Tiupan pertama dapat menghancurkan segala makhluk kecuali sesuatu yang dikehendaki Allah tidak hancur. Nah, ini. Terus tiupan kedua dapat membangkitkan segala makhluk, maka segala roh akan dikembalikan kepada jasadnya. Jadi 2 kali tiupannya tuh. Nah. Tiupan sekali hancur matian, tiupan kedua bangkit. Ada nang betakun, Ustadz ya, Israfil tuh kan niupnya kena nunggu hendak kiamat. Iya ya kok. Amun waya ini pang apa gawian Sidin? Ujar. Wah, jauhlun kadang ngali menjawab. Ini kakanakan anom nih mun dijawab pakai dalil kada mau anu juga, kada menerima. Ujar ulun. Israel tuh wayah ini tugasnya membersihi trompet. Kenapa dibersihi Ustaz? Amun kada dibersihi kena betagar rusak. Amun rusak kena ditiup
bunyi separuh Palangkaraya kiamat Banjar belum Joko. Kan bediaminya masuk akal juga Ustaz lah. Nah Joko kan memang meniupnya kena menunggu perintah. Jadi sekarang apa? Sudah dikulum Joko. Tinggal bus gitu aja. Israfil tukang tiup sangkakala tuh. Yang keempat Israel, yaitu ia bersama, nah ada pembantunya, ia bersama pembantu-pembantunya bertugas mencabut segala roh. Artinya cabut segala roh itu kadar roh manusia aja, rohnya setan, rohnya apa dicabut oleh anak buah Israel. Maka kita baca dalam kitab Nujahatul Majalis atau apa Duratun Nasihin ya, ada mencabut roh itu kan dari batis ke atas. Makanya orang mati itu tandanya pertama pasti batisnya dingin sudah. Batisnya ini kada mau ini pas sudah kayak ini. Nah, batis itu udah kada kawain, makanya harus lekas diikat supaya lurus, supaya kena mengkapankan nyaman. Amun terlambat mengikatnya kayak ini, ya jadinya kayak ini makar kayak ini kayak batis etek. Yang lah kayak ini. Makanya di sini tanda orang itu sudah rohnya sudah hilang dari batis, nah tagnya pucat dingin. Ya orang dijapai, nah hilang sudah sidin, tapi masih di sini, masih angak-angak di sini. Nah itu belum meninggal, tapi sini sudah. Maka menurut riwayat seperti memeras, diperas, karena roh yang sudah menyatu dengan jasad nih pinak ada hendak dicabut ini. Nah itu terus sampai ke lintuhut, ganti malaikatnya. Baru kita uyuh sudah ganti lagi terus sampai ke perut ganti, sampai kini ganti. Itu yang dibaca dalam suatu riwayat itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, Allah yang betul-betul tahu kayak apa. Nah, itu tugasnya anak buahnya Israel. Nah, makanya mau dipatuhi Israel, nah patuhi Israel ya Allah. Nah, lawat Israel supaya patuh datang. Oh ini patuh bandar ini sudah. Yang kelima dan yang keenam munkar dan nakir. Nah, ini harus diluruskan ya Allah. Munkar dan nakir, jangan nongkan mangkir. Mereka bertugas menanya hamba-hamba Allah Ta'ala di dalam kubur tentang tauhid, agama dan nabi. Itu harus percaya kita. Yang ada bujur juga kan ditakoni orang aja. Bah, berarti sudah murtad. Kada percaya lawan adanya malaikat munkar nakir yang menakoni kita, murtad sudah. Lekas bersahadat istighfar lawan Allah. Ini harus yakin. Nah, karena bukan kada mungkin. Nah dibulak-balik hati pikiran kita, masuk iblis dalam kita, jangan percaya, jangan mati aja, hancur aja. Nah ini wajib percaya. Nah isakah kaum? Yang ke-7 dan ke-8 Rokib dan Atid. Rokib dan Atid bertugas mencatat segala amal baik dan amal buruk yang pernah dikerjakan oleh hamba-hamba. Yang sebelah kanan mencatat amal kebaikan dan yang sebelah kiri mencatat amal keburukan. Ini lebih harat daripada CCTV. Ya nah, CCTV kita nih ada Rokib lawan Atid nih. Hendak apa aja ada situ, catatan rekamannya ada. Ini laptop di tangan Sidin ada. Yang ke-9 Malik bertugas menjaga segala neraka yang 7. Pertama neraka Jahanam, kedua Ladho, ketiga Khutomah, keempat Sa'ir, kelima Syakor, keenam Jahim, ketujuh neraka Hawiyah. Nah, ada yang menyertai malaikat Malik yaitu para malaikat Zabaniyah berjumlah 19. Setiap mereka mempunyai tentara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jadi malaikat ini Malik petugas jaga neraka punya anak buah. Nah, ya Allah, yaitu 19 malaikat Zabaniyah. Setiap dari 19 ini setiap satu punya bala tentara. Nah, yang tahu hanya Allah. Nah, Zabaniyah itu tukang menyiksa. Zabaniyah itu giladun syidat, inya kada pernah bakurihing seumur hidup. Rangut aja. Ayo, Zabaniyah. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan bertugas menjaga surga yang 7. Pertama surga Firdaus, kedua Jannatul Ma'wa, ketiga Jannatul Khuldi,
Yang keempat Jannatun Naim, kelima Jannatu Aden, keenam Darussalam, ketujuh Darul Jalal. Itulah nama-nama surga. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an maghfura Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubaraka wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin wahdim lana mika bi khairin ajmain sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.